Saya tanya satu pertanyaan. Jika tangki bensin yang bocor dikosongkan dari bensin, apakah mobil seperti itu masih punya kesempatan untuk kembali ke jalan dan menjadi alat transportasi paling ringkas di planet ini? Nah, sekarang apakah bisa kembali ke jalan itu belum pasti, tapi yang jelas mobil itu pasti bisa dilebur menjadi besi cair dan menjadi suku cadang untuk mobil berikutnya. Benar, kamu tidak salah dengar. Peleburan mobil menjadi besi cair memang merupakan takdir akhir yang tak terhindarkan bagi mobil-mobil yang sudah waktunya pensiun. Meskipun mobil itu masih bisa berjalan, meskipun masih bisa dikendarai. Workshop nomor 19 adalah salah satu dari pusat penanganan terpusat seluas 2000 meter persegi, di mana setiap hari ribuan mobil kompak dari berbagai daerah dikirim ke sini. Berbeda dengan mobil bekas biasa yang dibuang, mobil-mobil ini dibuang secara selektif. Pada awalnya, para pekerja akan menempatkan mobil di atas sebuah rak yang ukurannya pas dengan panjang mobil kompak, sehingga keempat rodanya dibiarkan berada di luar dengan cerdik. Tidak peduli seberapa baru mobilnya, ban justru tidak termasuk dalam rencana untuk dibuang, karena nilai jualnya di kemudian hari jauh lebih tinggi daripada langsung dihancurkan. Komponen kedua yang bisa menghasilkan nilai nyata adalah aki mobil. Pertama-tama, kabel penghubung positif dan negatif pada aki akan dilepas, lalu aki tersebut dijual ke pengepul khusus sesuai dengan daya dan ukurannya yang berbeda-beda. Setelah dimodifikasi, aki ini bisa digunakan pada berbagai mesin pertanian atau sepeda motor listrik. Menjualnya ke luar negeri atau ke negara ketiga juga merupakan hal yang sedang dilakukan saat ini. Pada tahap ini, mobil akan diposisikan di bawah alat yang tidak menghasilkan listrik statis. Lalu tangki bensinnya akan ditusuk dengan alat berbentuk kerucut agar bensin bisa mengalir keluar. Terkadang demi keamanan, mereka juga akan menusuk berulang kali sesuai dengan permintaan dari bengkel nomor 19. Setelah itu, mobil akan diletakkan di atas rak setinggi 2 meter dari tanah, dan keempat kampas rem akan dipasang pada saat ini, sehingga meskipun ada sedikit guncangan, tidak perlu khawatir mobil akan jatuh dari atas. Selanjutnya, baut penutup bak oli akan dilepas, sehingga oli mesin yang sudah berubah warna itu bisa mengalir keluar. Selain berbagai suku cadang di atas yang bisa digunakan kembali, sasis juga memiliki banyak harta karun tersembunyi yang jarang diketahui orang, seperti mesin, transmisi, bahkan katalis 3 arah. Namun, penanganannya jelas jauh lebih rumit dibandingkan dengan yang sebelumnya. Pertama-tama, harus memotong pipa knalpot yang terhubung ke depan dan belakang, serta pegas peredam kejut dan balok penahan benturan pada poros roda. Proses ini hanya memakan waktu sekitar 3 menit untuk bagian depan dan belakang. Setelah itu, Anda bisa menekan saklar dan terus mencari posisi yang tepat. Begitu terdengar suara klang, mesin pun akan langsung terlepas dan jatuh ke bawah. Meskipun tidak jelas apa kegunaannya, namun mereka menganggap mesin sebagai harta karun yang paling berharga. Jika membongkar satu mobil bekas bisa menghasilkan 6.000, maka setidaknya mesin ini dapat memberikan mereka setengah keuntungan tambahan. Sebaliknya, bodi mobil akan dikirim ke bengkel sebelah yang tidak jauh dari sana, tingginya paling banyak 2 lantai, dan semua bodi mobil itu diletakkan secara merata di sini. Bengkel nomor 18 adalah tempat utama untuk pemotongan hidrolik. Mereka akan menggunakan apa saja yang bisa dipakai untuk merobek cangkang. Awalnya ini adalah sebuah ekskavator, tapi sekarang sudah dipasangi gunting hidrolik dan yang paling penting, di depan rantai penggeraknya ada mesin hidrolik tambahan. Begitu mobil dibalik dan diposisikan terbalik, rangka di belakang akan menekan dengan kuat di atasnya. Lalu saat itulah mobil akan mengalami proses menguliti yang sangat mulus, seperti mengupas kepompong. Pertama-tama adalah knalpot, karena di dalamnya masih ada katalis 3 arah. Setelah itu, atap mobil disobek dari atas, yang tampaknya lebih mudah dilakukan, sekaligus membuat dashboard dan setir terekspos, karena di dalamnya tersembunyi kabel tembaga, dengan total panjang setidaknya lebih dari 10 meter. Meskipun itu hanya seutas benang, tapi karena setiap hari bisa menghasilkan sekeranjang penuh benang, jika dicari dengan teliti, nilainya bisa setara dengan gaji sebulan seorang pekerja. Sampai di sini, mobil ini sudah kehilangan nilai terbesarnya, karena jika kamu perhatikan dengan saksama, kamu akan menemukan bahwa bahkan lampu depan, radiator dan bumper pun sudah dilepas, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah kerangka kosong beserta kursinya. Kini, sedikit tenaga membuat lubang keluaran meluncurkan sebongkah besi. Ini lebih tepat disebut besi tua karena pembongkaran tahap pertama selesai, sisanya tinggal tahap daur ulang. Inilah beda utama bengkel 13 dibanding lainnya. Setidaknya, alatnya telah diganti grapple yang lebih fleksibel. Duduk di dalam kabin, operator bertanggung jawab untuk menggerakkan alat sepanjang proses. Dan yang terpenting adalah meletakkan besi tua dengan tepat ke dalam mesin penghancur, agar cakram bergigi dapat menghancurkan cangkang tersebut lebih lanjut. Tempat penampungan barang bekas dan pabrik daur ulang sampah umumnya menangani dengan cara seperti ini. Keuntungannya tentu saja lebih praktis, namun kekurangannya adalah polusi suara yang sangat besar. Selain itu, mungkin juga karena konveyor tidak cocok, grapple ini juga harus memindahkan limbah dari satu kolam ke kolam lainnya.
Setiap kali tumpukan besi tua sudah mencapai jumlah tertentu, maka roda di bawahnya akan membawa tumpukan itu terus bergerak maju. Mungkin kamu sudah menyadarinya, di dalam tumpukan besi tua ini tidak hanya ada besi, tapi juga plastik dan banyak karet. Karena itu, harus dilakukan pembakaran suhu tinggi, sehingga plastik tetap menjadi plastik, sedangkan besi akan langsung tersedot ke konveyor yang memiliki daya tarik elektromagnetik. Kalau dilihat seperti ini, bukankah sangat sederhana? Tidak perlu orang untuk memilah, proses pemisahan bisa langsung dilakukan. Lalu, kemana perginya plastik, karet, dan tembaga? Benar sekali, semuanya jatuh tepat di depan mata. Bahan-bahan itu mungkin akan digunakan sebagai bahan bakar untuk melelehkan besi tua. Karena pada tahap ini, besi tua hanya bisa ditarik oleh elektromagnet dan tidak memiliki nilai lain. Hanya dengan melelehkan dan mencetaknya menjadi balok besi yang sesuai, barulah besi itu bisa dijual atau digunakan kembali untuk memproduksi mobil. Namun, sebenarnya tidak banyak bagian dari sebuah mobil bekas yang benar-benar bernilai. Alasan mereka masih bisa bertahan hingga sekarang adalah karena pemerintah setempat memberikan subsidi yang sesuai.